Potret Panggung Obrolan Terkini masih menemani Anda pemirsa, dan juga saya tentunya masih bersama dengan Bupati Pindrang, Bapak Irwana Hamid. Di sini kita masih membahas soal penanganan COVID-19 dan juga inovasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi bencana non alam ini, begitu ya, atau pandemi COVID-19 yang terjadi di Pindrang. Walaupun kalau Pak Bupati tadi mengatakan bahwa masyarakat di sini ya tidak begitu khawatir, tidak secara ekonomi apalagi tidak begitu terdampak, begitu ya, dari adanya pandemi ini, gitu. Inovasi apa sebenarnya yang dilakukan, begitu? Saya dengar ada slogan Bala Ewaku, itu seperti apa? Ya, kalau ini saya lihat ya, ini Bala Ewaku ini kan program Pak Kapolda, yang ditindaklanjuti di masing-masing kabupaten. Tetapi saya kira ini program sangat bagus, karena ini salah satu cara juga untuk memutus mata rantai penularan COVID ini. Karena ujung-ujungnya ini bicara persoalan protokoler kesehatan, di mana harus bicara kebersihan. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Jadi masing-masing kecamatan sampai dengan tingkat desa kelurahan berinovasi untuk melakukan kegiatan di desanya, ya termasuk persoalan kebersihan dan tata cara pemutusan mata rantai COVID ini. Ini yang dilakukan, yang dilakukan di setiap desa. Sehingga ya mungkin ini muncullah, ini Bala Ewaku, ini yang slogannya ini Pak Kapolda. Oke. Ya. Berarti dari slogan itu turun langsung ke masyarakat, masyarakat melakukan apa secara spesifik begitu? Jadi yang dilakukan masyarakat adalah protokoler kesehatan. Protokoler kesehatan ya mempersiapkan katakanlah tempat cuci tangan di masing-masing rumah, hand sanitizer di masing-masing rumah, tempat ibadah. Kalau tempat ibadah ini emang dari awal kita sudah lakukan. Di rumah-rumah penduduk juga alhamdulillah kita sudah lakukan sejak awal COVID ini. Tetapi semenjak ini program Bala Ewaku ini, hampir secara keseluruhan masyarakat kita ini menyadari pentingnya kebersihan, sehingga ya mempersiapkan semua tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Oke. Apakah ini juga salah satu cara untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warga-warga di daerah terpencil, karena di Pindrang ada 12 kecamatan gitu ya? Itu juga? Iya, saya kira itu termasuk, karena ini wilayah Pindrang ini melakukan secara keseluruhan. Jadi kita tidak mengenal apakah itu terpencil atau tidak, yang jelas perlakuannya seperti itu. Jadi ini tergantung dari inovasi para camatnya dengan kepala desa dan lurahnya. Dan alhamdulillah setelah kita berikan gambaran seperti ini kami baru saja pulang mengecek. Alhamdulillah ternyata dia udah lakukan. Berapa persen? Ini yang saya lihat tadi ini baru beberapa kecamatan. Ini baru 5 kecamatan tadi yang saya lihat. Ini hampir sudah memperlakukan semua yang 5 kecamatan yang saya lihat ini. Oke. Jadi bisa dikatakan juga masyarakat di Kabupaten Pindrang sudah aware, begitu ya, sudah sadar, sudah menerapkan dari slogan Bala Ewaku itu yang kemudian diterapkan di masing-masing kabupaten, termasuk di Kabupaten Pindrang masyarakat udah aware begitu ya, udah sadar akan protokol kesehatan. Nah, kemudian sekarang pandemi memang untuk di Sulawesi Selatan khususnya, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang cukup tinggi angka-angka positif COVID begitu ya. Nah, pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi nanti akan akan menerapkan gaya hidup baru nih, new normal begitu. Kalau Pak Bupati sendiri mendefinisikan new normal itu untuk masyarakat di Kabupaten Pindrang seperti apa? Sebenarnya kalau untuk masyarakat kami ya, new normal ini kan penambahannya cuma protokoler kesehatan. Artinya tetap melakukan kegiatan keseharian, tetapi mungkin berbeda dengan keseharian yang mana-mana kala yang dia lakukan. Karena di sini ikut protokoler kesehatannya. Itu kan yang berbeda. Ini yang kita anjurkan, protokoler kesehatan. Jadi katakanlah pakai masker kalau keluar rumah. Setiap ada kegiatan ya jangan lupa cuci tangan. Itu kan yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan beberapa bulan yang lalu sebelum ada COVID dengan setelah adanya COVID. Jadi itulah mungkin yang kami katakan ya kehidupan baru kan, yang new normal itu. Hanya menggunakan masker. Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga kebersihan. Ya. Kalau untuk pembatasan jam malam
juga itu bagian dari new normal Kami atau sudah diterapkan? kami sudah terapkan dari awal. Itu jam malam jam 9. Jadi ini yang dilakukan gugus, yang pencegahan. Katakanlah ini waktu masih belum new normal ya. Itu sudah ada persingkatan-persingkatan yang kami lakukan yang sebelumnya tingkat pusat belum lakukan. Katakanlah pasar. Dulu kami persingkat itu cuma sampai jam 12 siang. Toko-toko modern kayak Alfamart, Alfamidi, Indomart. Saya kira tidak ada kabupaten yang memberlakukan. Saya berlakukan jam 8 pagi buka, jam 5 sore tutup. Ini yang kami lakukan. Itu sebelum adanya himbauan? Iya, sebelum ada himbauan saya sudah lakukan. Termasuk jam malam. Jam malam dulu waktu itu waktu pas masih ekstrim-ekstrimnya ini sebelum ada new normal. Kita jam 9 sudah harus ada kegiatan. Malah KPKP pada saat itu kami tutup. Kami tutup. Bukan pembatasan jam kalau KPKP, kami tutup. Tutup secara keseluruhan? Iya, secara keseluruhan. Walau mungkin 1-2 ada nyuri-nyuri ya. Waktu tapi itu iya, tapi kita tutup. Kalau kita tahu bahwa ada yang bandel langsung tutup. Gitu. Gimana kalau untuk dari dunia pendidikan sendiri? Sekolah-sekolah kan memang khusus di Kabupaten Pinang juga aktivitas di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan itu tidak dijalankan, begitu. Semua bekerja, semua belajar dari rumah. Begitu. Ada wacana untuk kembali anak-anak semua kembali ke sekolah, gitu. Sudah ada himbauan kepada tiap-tiap masing-masing camat begitu untuk memperlakukan sistem pendidikan seperti ini nih untuk di Kabupaten Pindrang. Seperti itu, ada protokol-protokol yang harus dipatuhi. Kan sampai hari ini belum ada instruksi kapan mulai buka sekolah. Tapi untuk persiapannya? Kalau kami ini dari awal, saya memang selalu meminta lakukan pembersihan di setiap sekolah 1 kali seminggu. Begitupun tempat ibadah kemarin waktu belum kita buka. Jadi walaupun tidak ada kegiatan, saya sudah minta sekolah-sekolah, pokoknya 1 kali 1 minggu itu harus ada pembersihan. Karena ini saya jaga kalau tiba-tiba ada instruksi masuk bahwa kita harus ikut seperti biasanya, ya emang mereka sudah bersih. Tapi saya berharap ya jangan dulu lah. Saya masih berharap sekali kalau sekolah jangan dulu lah, apalagi di tingkat TK, SD yang mungkin tingkat imunnya masih sangat rendah. Dan mereka rentan. Gitu. Ya ini yang saya takutkan. Kalau saya mudah-mudahan jangan dulu lah. Tapi kalau misalnya memang nanti akan diberlakukan, karena kan rencananya tahun ajaran baru kan akan dimulai di bulan Juli. Iya. Begitu. Jika memang anak-anak sekolah harus dikembalikan kembali ke sekolah, ada kebijakan khusus tidak dari pemerintah kabupaten, dari Bupati Pindrang sendiri untuk masing-masing sekolah melalui koordinasi dinas pendidikan? Kalau kami diberi kesempatan untuk berinovasi, soalnya saya punya berkeinginan kalau memang harus masuk sekolah, minimal saya harus lakukan pembagian jam. Saya nggak mau bahwa kalau memang ini tidak menyalahi regulasi kan, aturan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Katakanlah hari ini masuk 50% satu kelas, mungkin besoknya 50% lagi masuk satu kelas. Ini untuk menjaga sekaligus ini kan physical distancing yang kita jaga. Kau bayangin aja deh, kalau satu ruangan 30 sampai 35 orang satu kelas. Ini kan siapa yang bisa jamin kalau tiba-tiba ada yang carrier. Jadi saya udah berpikir bahwa kalau memang kami diberi kesempatan untuk berinovasi, ya saya harus lakukan seperti itu. Atau sekalian jam 7 kelas ini masuk sekian orang, jam 9 sekian orang, dan tentunya protokolernya anak-anak juga tentu kami sudah harus sampaikan ke orang tua murid bahwa tidak ada lagi jajan, saya dia bawa makanan sendiri. Bawa makanan sendiri. Iya, itu yang kami pikirkan. Sama yang PNS kemarin, saya terus terang deh, PNS kita kemarin ini sebelum ada aturan, saya udah minta Pak Sekda, ini kita 50% masuk. Tapi tiba-tiba pas saya mau tanda tangan surat edaran, ada lagi edaran baru. Kalau bisa udah masuk semua. Kan bingung juga. Kita. Sistem shifting begitu. Iya, orang kita udah bagi. Ini 50% masuk.
Oke. Jadi akhirnya ini saya rubah semua, absensi itu udah rubah semua. Nggak ada lagi absensi yang pakai apa fingerprint, nggak ada lagi. Yang cek log itu nggak ada lagi, semua pakai wajah. Ini untuk menghindari penularan. Jadi ini salah satu langkah-langkah semua yang dilakukan gugus. Oke, begitu. Baik. Perbincangan kita masih akan berlanjut juga, Pak Bupati dan juga pemirsa, masih membahas, nanti kita akan bahas juga soal potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pindrang yang perlu dieksplor dan perlu diketahui oleh halayak. Tetaplah bersama kami di Poteret.